mengucapkan salam air hujan, jawabnya tadi berkah, berkah, berkah. Nah, nanti fokusnya adik-adik ini tergantung dari kesiapan kalian untuk belajar. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah. Powernya kurang. Tadi belum sarapan ya? Belum. Oke, setelah ini ngambil di depan itu, kemudian diedarkan biar ada energi cas. Salam air hujan. Sehat, berkah, berkah. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Oke, maju saja. Karena nanti kaitannya air ini kalau untuk konsumsi, nanti fungsinya di dalam tubuh seperti apa akan membuat kita bisa cerdas. Kemudian yang kedua, secara ekonomi. Kenapa? Tadi adik-adik menyampaikan bahwa airnya rata-rata budaya. Ini ada air gratis loh, kok nggak bisa dimanfaatkan? Artinya kita belum cerdas secara ekonomi. Kemudian yang ketiga, yang kita minum ini kaitannya tentu akan langsung berdampak pada kesehatan kita. Ya kan? Nah, nanti seperti apa kesehatan kita? Kalau adik-adik ini spare partnya masih bagus ya, cadangan airnya juga masih banyak, tentu nggak begitu berasa. Tapi di usia-usia tertentu, maka ini sangat-sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan kita. Kemudian keempat adalah kita cerdas secara sosial. Kita tahu bahwa kemarau kemarin yang berkepanjangan itu membuat beberapa di wilayah itu terjadi yang namanya konflik sosial, rebutan air. Nah, ini kita punya potensi yang luar biasa. Mumpung ini waktunya musim hujan, ya yuk kita tampung sebanyak mungkin. Agar apa? Agar kita ketika musim kemarau tidak lagi kebingungan untuk mendapatkan air, karena kita sudah saving, sudah menyimpan air hujan ini sebagai cadangan ketika kemarau itu terjadi. Nah, yang selanjutnya apa? Agar kita juga cerdas secara budaya. Bagaimana kita nanti melalui adik-adik di SMP di Ponorogo ini, kita membangun budaya kembali, memanfaatkan air hujan ini untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Oke, lanjut. Nah, yang terjadi di kita itu apa? Adanya krisis edukasi. Krisis edukasi adik-adik tahu nih, sudah sering main hujan-hujanan, tapi kok belum berani minum. Yang berani minum karena kebetulan terminum, bukan sengaja untuk diminum. Nah, ini penting. Kenapa nggak berani minum air hujan yang jelas sumbernya dari atas? Yang tentu kalau dari atas ini pengotornya jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Ya, kalau yang di bawah pengotornya apa aja? Tanah, kejenuhan apa saja? Banyak itu apa saja? Kuman, terus bakteri, kotoran apa saja? Terus kira-kira ada banyak bangkai nggak di tanah? Bangkai apa saja? Bangkai hewan. Nah, kalau yang dari langit ini ada bangkainya enggak? Kalau dari langit ini ada sampahnya enggak? Ini yang harus kita sadari, bahwa ternyata benar kalau air yang sumbernya dari atas itu jauh lebih bersih, jauh lebih higienis. Tinggal tugas kita bagaimana menjaga higienisnya air hujan ini sampai ke kita. Kenapa? Karena kondisi lingkungan kita saat ini sudah mengalami penurunan kualitas. Pengen air hujan ini jadi masalah dan musibah, atau pengen menjadi berkah dan sedekah? Berkah dan sedekah. Berarti dua kelas ini sepakat bikin sumur resapan di SMP di Ponorogo. Gini loh, kalian itu pionir kan, yang tahu lebih dulu kesini. Kasih contoh satu kelas, satu sumur resapan, berarti ini ada 2 sumur resapan. Kelas yang lain akan tanya, kalian bikin apa? Kami baru saja belajar, air hujan itu harus masukkan kembali ke tanah, setelah lainnya kita tampung, gitu loh. Kalian itu harus memberi pembelajaran ke yang lain.
galon-galon, kemudian dikumpulkan di sekolah untuk stok minum sehari-hari siswa. Nah, itu kan air langsung bisa aman langsung diminum ya, Bu? Aman sekali, asal cara menampungnya sesuai cara tadi SOP tadi. Kemudian untuk instalasi di elektrolisis tadi, Bu, Ya, seberapa penting kan kalau hanya untuk kesediaan minum, apakah tetap harus perlu dengan instalasi semacam ini atau cukup tadi menampung saja kemudian langsung minum? kalau kami, menurut kami, kalau sekolah perlu ini, Bu, karena sekolah itu dunia pendidikan dan yang rampung ke sekolah itu kan banyak elemen. Di situ banyak bisa jadi OPD, pemerintah, wali dan sebagainya. Menunjukkan bahwa kami ini loh mengelola air hujan dengan teknologi tempat guna yang bisa siap minum untuk siswa. Bahkan peruntukannya menjadi masalah-masalah siswa kami selesaikan dengan lebih bagus kalau itu mau nanti bisa sekolah. Oke, untuk air yang diminum tadi, Bu, bagus mana air yang sudah di elektrolisa yang basah dengan air yang belum di elektrolisa yang air hujan langsung minum lagi? Saya tidak bilang bagus mana, semuanya bagus, hanya lebih optimal fungsinya yang sudah diproses. Kalau Ya, pH-nya perlu yang sudah basah di situ. kalau biasa ya rata-rata 8 lebih. 8 ya. Ya, tapi air hujan pas hujannya terus juga hujan bisa bisa dapat airnya. Jadi untuk pembelajaran pertama sebelum kita punya instalasi itu air galon tadi ya, Mas sudah aman untuk diminum ya anak besok ya. Nah sambil jalan kita akan belajar itu instalasi. Nah, ini tadi kan sudah tahu nih, yang lainnya juga kondisinya. Tapi yang 5 gelas ini ada reward, kami punya komik. Cuma tadi 10 gelas lo buang aja. Ikan ribet sopo sih minum 5 gelas, kalian itu giliran ribet. Saya. Tapi cuma satu itu loh. Ini Aku sih gondol. Bareng Mas Jarul. masih harus ini jadi air hujan sumber kehidupan. Iya, sekitar ini kami bikin di 2017. Nih Mas Jarul, belajar lagi ya. Kamu kalau udah baca teman-teman. Ya. Terus tadi saya bilang ada ribet untuk minum 5 gelas. Dan kalian untuk dibagikan baru ribet minum, gimana? Baru ibu itu. Oke? Kalau sudah, mari kita sudah cukup, Bu? Yang lain? Mencegah? Oh ya, silakan. Semua ayat-ayat terkait dengan air hujan. Jadi kalian aku loh. Pokoknya yang tidak ada 1 gelas tugasnya bikin jadi kelompok untuk menulis ayat-ayat tentang air hujan. Oke? Siapa kita? SMP di Ponorogo. Salam air hujan. Berkah, berkah, berkah.